warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Musfiratul Jannah, Saya Ivan Nurasana. saya Yeni akan mempraktekkan pada modul 7 KP1 yaitu tentang sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Langkah pertama, susunlah alat seperti berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Kemudian, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Langkah pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, kemudian catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Pada percobaan pembiasan pada balok kaca, senter diarahkan menuju celah sempit sehingga menghasilkan satu berkas cahaya lurus. Berkas ini mengenai permukaan balok kaca sehingga tampak sudut datang di udara dan sudut bias di dalam kaca. Ketika memasuki kaca, cahaya terlihat membelok mendekati normal, dan saat keluar dari kaca, cahaya kembali membelok menjauhi normal. Jalur berkas terlihat berubah arah tetapi tetap membentuk garis lurus di setiap mediumnya. Pada percobaan kedua, lensa cembung diletakkan dekat dengan huruf pada buku. Ketika dilihat melalui lensa, huruf tampak lebih besar, tegak, dan tidak bisa ditangkap pada layar. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar ketika benda berada pada jarak yang lebih dekat dari titik fokus lensa. Pada percobaan ketiga, lilin digunakan sebagai objek di depan lensa cembung, dan layar ditempatkan di belakangnya. Setelah posisi layar diatur, terbentuk bayangan nyata yang terbalik pada kertas putih. Ukuran bayangan bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung jarak lilin terhadap lensa. Percobaan ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata dan dapat ditangkap pada layar ketika benda berada di luar titik fokus. Percobaan yang pertama yaitu difraksi. Difraksi dapat kita lihat pada saat permukaan bawah CD atau kaset disinari oleh senter. Pantulan cahaya berbentuk pelangi pada kertas putih, itulah yang disebut difraksi.
Difraksi secara umum adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Percobaan yang kedua yaitu interferensi. Interferensi dapat kita perhatikan pada saat CD atau kaset disinari oleh sinar senter. Permukaan bawah CD itu memunculkan warna pelangi. Warna pelangi yang terdapat pada permukaan bawah CD itu yang disebut sebagai peristiwa interferensi. Jadi, interferensi secara umum adalah peristiwa penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih akibat adanya celah ganda yang saling bertabrakan. Percobaan yang ketiga yaitu dispersi. Langkah pertama, masukkan air ke dalam mangkok, kemudian masukkan CD ke dalam mangkok yang berisi air. Setelah itu, kita amati cahaya yang ada di kertas setelah disinari oleh senter. Warna pelangi yang muncul atau terbentuk pada kertas yang disinari senter, itulah yang disebut dengan peristiwa dispersi. Peristiwa dispersi merupakan penguraian cahaya karena adanya gelombang yang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium yang berbeda, yaitu berupa medium air yang kurang rapat ke medium kertas yang sangat rapat. Sehingga flashlight akan mengalami penguraian cahaya yang berupa cahaya Magiku Hibinium.